Gereja Protestan Maluku, anggota PG, Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel OSM. Warta Jemaat Minggu 17 Januari 2021. Selamat pagi dan shalom. Kami sapa jemaat yang berada di rumah. Kasih Tuhan merahmati saudara dan keyakinan atas tuntunan Allah di dalam Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kita meresponi kebaikannya dengan ibadah di saat ini. Mendahulunya kami mohon perhatian jemaat untuk warta di saat ini. Informasi pelayanan. Ibadah minggu pagi ini dilayani oleh Pendeta Nyonya D. Haspers. Pembacaan Alkitab Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Liturgi ibadah Minggu model 3. Nyanyian persiapan ibadah Kiru Jemaat nomor 1 ayat 1. Kami mohon kepedulian orang tua dan pengasuh terhadap anak dan remaja untuk sekolah minggu yang berlangsung setiap hari Minggu pukul 10 WIB di tiap rumah. Akan meninggal di Jemaat GPM Immanuel OSM hari Jumat 22 Januari 2021, dua pasang calon suami istri. 1. Saudara Yusuf Bernardus Subit Mele dan Saudari Ake Mango di Gereja Sebaut. 2. Saudara Frederick Manhutu dan Saudari Trisli Stephen Francine Latuni di Gereja Immanuel. Pengembalaan berlangsung pada hari Rabu 20 Januari 2021 pukul 11 WIB bertempat di Gereja Immanuel lantai 1. Kami menyampaikan terima kasih kepada setiap pribadi, keluarga yang turut berpartisipasi bagi pekerjaan pembangunan fisik di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Pendeta Nyonya J.A. Abdul Tadias Ketua, Penatua KDJ Penjalan Sekretaris. Sambil berdiri kita melakukan Kiru Jemaat nomor 21 ayatnya yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia. saudara jemaat yang ada di rumah-rumah tinggal kita masing-masing, mari kita menghadap hadirat Allah dan beribadah kepadanya. Adalah baik beribadah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik bagi kita, kepadanya kami beribadah dengan hati penuh sukacita. Maka jadilah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah melimpah atas kita. Amin.
Jemaat kita hidungkan bersama nyanyian Kidung Jemaat 322 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menghampiri Allah dalam pengakuan-pengakuan kita yang jujur, dan kita kembali mewujudkan harapan baru di dalam kasih dan keselamatan Kristus. Terkadang kita berada dalam masa-masa yang berat, kita bersungut dan mengeluh, dan dalam semuanya itu kita telah berdosa kepada Tuhan. Dalam situasi yang serba dibatasi ini, kami sering kehilangan iman dan dengan menanyakan keberpihakan dan kuasa Tuhan. Kita sering meninggalkan hikmat dan menganggap remeh segala nasihat dan anjuran. Padahal semua itu bukan hanya untuk kita, tetapi demi sesama di seluruh muka bumi ciptaan Tuhan ini. Memuliakan Tuhan atas sisi kesungguhan iman dan pengakuan yang kami lakukan juga dalam keluarga kami. Oleh kasih setia Tuhan, kita telah diampuni dan ditebus dari setiap dosa. Ia yang Maha Kasih melingkupi kita dengan cintanya yang tak terbatas. Jemaat kita melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 27 ayat yang pertama. Dengarlah janji berkat Tuhan atas kehidupan keluarga kita. Karena itu baiklah kita saling rendah hati dan penuh hormat seorang akan yang lainnya, dan turutilah firman-Nya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-Nya, peraturannya, dan perintahnya. Ulangan 11 ayatnya yang pertama. Ya
yang terkasih akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan bagian Alkitab yang dibacakan di hari Minggu yang berbahagia ini yaitu terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, berkarunialah atas kami dan seisi rumah kami, sebab kami berlindung dalam firman-Mu yang kudus. Amin. Begini bunyi firman Tuhan, kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bermazmur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap turun untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak serta anak-anak yang sementara beribadah di rumah. Hari ini kita telah berada dalam perjalanan pertengahan bulan Januari tahun 2021. Tentunya ada banyak peristiwa yang memberikan kepada kita baik itu kebahagiaan yang melahirkan sukacita, tapi juga ada kenyataan-kenyataan yang membuat kita berduka cita, kecewa. Dalam segala realitas apapun yang kita hadapi, kita sadar sungguh bahwa kita adalah manusia. Kita tidak pernah bisa mengubah apapun yang dijadikan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi kita sadar persis bahwa apapun itu kenyataan hidup, itu adalah tindakan Allah yang Allah nyatakan dalam perjalanan kita sebagai orang-orang percaya. Apapun itu adalah bentuk dari kasih karunia Allah. Pemazmur, ibu dan bapak, saudara-saudara kekasih, dia juga mengalami sebuah gambaran peristiwa hidup yang tidak saja memberikan kepadanya sukacita dan kebahagiaan. Pemazmur tidak saja melewati hari-hari hidupnya dengan kesuksesan atau hal-hal yang indah yang menyenangkannya,
Bahkan dalam posisi tertentu, pemazmur juga mengklaim Allah sebagai Allah yang tidak ada, Allah yang tidak berperan dan menunjukkan kepedulian dan cinta kasih-Nya kepadanya. Dalam situasi seperti itu, dalam situasi yang mencekam, yang membuatnya berada di dalam situasi yang sangat sulit dan terpuruk, pemazmur dia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah dengan seluruh kenyataan-kenyataan hidup yang dihadapinya. Pemazmur dia bersyukur kepada Allah dari hati nuraninya yang paling dalam. Dia bersyukur di tengah-tengah kenyataan kepahitan hidup. Ini memang sulit. Sebab di tengah kepenatan hidup karena berbagai masalah-masalah yang berat, yang sulit teratasi oleh manusia, orang cenderung untuk menyingkirkan Allah dari kehidupannya. Orang tidak akan pernah mau bersyukur, sebab dengan bersyukur orang menerima segala kenyataan apapun itu yang dihadapi. Kadang-kadang Ibu dan Bapak, ketika di tengah-tengah masa-masa hidup yang sulit, yang mencekam, ketika orang memuji Allah, orang memuliakan Allah, orang mempersembahkan syukur kepada Allah, orang lain menganggapnya seperti orang yang sudah gila, yang sudah mengalami stres yang berat. Karena orang cenderung memahami hanya yang baik-baik saja orang bersyukur, hanya karena penyertaan Tuhan saja orang bersyukur. Padahal di dalam berbagai persoalan-persoalan hidup yang berat pun, kita di situ kita menemukan Tuhan. Kita melihat kehadiran Tuhan di dalam sejarah hidup kita. Kita bisa belajar dari hari-hari kehidupan kita di tengah keluarga. Keluarga kita juga tidak pernah luput dari berbagai persoalan-persoalan. Mungkin ada juga persinggungan hati satu dengan yang lain. Mungkin saja ada keluarga yang punya masalah, bagaimana dia bisa menambah kekuatannya untuk bisa bertahan hidup di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan di era pandemi. Mungkin saja ada keluarga-keluarga yang mengalami pemutusan kerja oleh karena kondisi pandemi ini. Pertanyaan, jika demikian ada terjadi pemutusan kerja atau bahkan ketiadaan pekerjaan, apakah mungkin orang bisa menyambung hidupnya dengan memberi makan dan pakai yang cukup? Bisa saja hal-hal seperti ini juga dia membuat keluarga-keluarga berada di dalam situasi yang tidak nyaman. Dan bahkan bisa jadi juga mempertanyakan kepedulian Allah bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak gampang orang bersyukur kepada Allah di tengah-tengah kenyataan hidupnya yang terancam, yang tertekan, yang tertindas. Tapi Bapak dan Ibu saudara-saudara, kita sendiri mengalami kasih karunia Allah yang hebat dan luar biasa. Itu kita peroleh dari kenyataan hari-hari hidup kita. Di tengah-tengah pandemi ini saja banyak orang yang kehilangan kerja, tetapi pertanyaannya, kita masih tetap hidup, kita masih terpelihara, kita masih diizinkan untuk bisa menikmati udara kehidupan. Itu memberikan isyarat bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, yang senantiasa menjaga, memelihara kita dengan tangannya yang berkuasa itu, dengan tangannya yang hebat, yang menopang perjalanan hidup kita. Kita masih ada sampai kini. Itu adalah wujud
Dan kita hidup bukan sekedar kita bernafas saja, tapi kita bisa menikmati seluruh rangkaian aktivitas hidup kita ketika kita memulainya. Kita bangun pagi hari, atau bisa makan yang cukup, atau bisa menikmati cinta kasih satu dengan yang lain di dalam ketemu rumah tangga, dalam ketemu kehidupan di tengah-tengah lingkungan antar tetangga yang satu dengan keluarga tetangga yang lain. Itu tentunya menjadi daftar panjang kasih dan cinta Kristus dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan karena itu ketika pemazmur bersyukur kepada Allah di tengah berbagai realitasnya, termasuk realitas yang mencekam dan yang menindas, akan demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya, kita juga diberikan ruang setiap hari untuk bersyukur kepada Allah, untuk penyertaan dan pemeliharaan Allah yang tiada pernah mengenal batas akhirnya. Bersyukur kepada Allah, menempatkan Allah sebagai sentral bagi seluruh perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur dia katakan, dia juga mengalami rezeki dari Allah. Rezeki ini bukan cuma soal uang, ya. Rezeki juga bukan soal bagaimana kita bisa dapat makan. Rezeki tidak hanya dilihat dari sisi material semata, tapi rezeki yang diterima oleh orang-orang yang takut akan Tuhan jauh melampaui material, nilai-nilai material itu. Rezeki oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Rezeki oleh karena kita bisa sehat, kalau sakit pun bisa sembuh. Rezeki juga boleh kita alami ketika kita terjaga dan terlindungi dalam dekapan keselamatan Allah. Rezeki juga bisa berupa kebahagiaan, kesuksesan dalam berbagai aspek yang kita hadapi. Rezeki juga bisa berkaitan dengan tubuh jasmani kita yang mungkin saja terbatas, tapi kasih karunia Allah tidak bisa membatasi kita mengalami kasih karunia Allah lewat hidup kita sehari-hari. Rezeki juga bisa berupa cinta kasih anak yang melayani orang tuanya dengan penuh kepedulian, dengan ketulusan hati, dengan penuh perhatian. Rezeki juga bisa berupa tetangga yang mengasihi, yang menghormati satu dengan yang lain, saling berbagi dan saling menopang hidup. Rezeki tidak terbatas hanya kepada material saja, tetapi seluruh komponen hidup yang kita alami dari waktu ke waktu menjadi tanda dari kasih karunia Allah yang selalu mengasihi dan mencintai kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukur kepada Allah karena kita juga mengalami perbuatan tangan Tuhan yang selalu dinyatakan kepada umat kepunyaannya. Malah oleh pemazmur ayatnya yang ke-6, dia katakan bahwa justru menjadi kekuatan terbesar dalam ungkapan syukur kita karena Allah memberikan kepada kita milik pusaka bangsa-bangsa. Saudara-saudara, kalau di bagian-bagian pembacaan kita di dalam bagian Alkitab yang lain, anak adalah milik pusaka Allah. Mazmur 127. Tidak saja milik pusaka yang dimaksudkan di situ,
perbuatan kasih-Nya bagi umat-Nya. Kalau Mazmur 127 dia memberikan gambaran anak itu sebagai milik pusaka Allah. Maka dikatakan, yang mau dikatakan oleh pemazmur, bahwa ada sebuah generasi baru yang diberikan Allah, dan generasi baru itu adalah representasi dari cinta Allah yang kekal, yang akan terus-menerus dialami dalam perjalanan hidup keluarga-keluarga rumah tangga kita. Apapun realitas yang dihadapi oleh kita bersama, bahwa melalui seluruh perjalanan hidup kita yang terjaga dan terlestari, maka disitulah Allah menyatakan kehadirannya atas perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan karena itu sangat beralasan bagi kita untuk tetap bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, lalu bagaimana kita melakukan lagi dan mengalami lagi perjalanan kita ke depan sebagai keluarga? Saudara-saudara kasih, pemazmur dia mengingatkan kita, milikilah hikmat Allah, hiduplah di dalam kebijaksanaan Allah. Kalau pengamsal dia biasa menggunakan hikmat Allah, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Artinya Bapak dan Ibu saudara-saudara, orang yang maju ke depan, berjalan terus membangun hidup, adalah orang-orang yang tidak akan pernah ragu terhadap hidup ini. Karena mengapa? Karena hidupnya dibangun di dalam dasar yang kuat. Hidupnya dirangkai, disusun secara rapih di atas dasar kehendak Allah. Karena itu orang-orang yang takut akan Allah adalah orang-orang yang siap maju menghadapi apapun kenyataan hidup. Entah itu baik, entah itu gampang-gampang saja atau sulit. Sebab bersama dengan Tuhan, dengan mendasarkan hidupnya di dalam kehendak Tuhan, maka hidupnya akan memberikan buah dan manfaat bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Karena itu orang yang takut Tuhan adalah orang yang selalu membangun hidupnya dalam hikmat dan kebenaran Allah, dengan mendasari hidupnya sesuai dengan ketetapan dan peraturan-peraturan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, katong sadar persis tantangan kita sekarang ini menjadi tantangan yang sangat hebat, terutama di tengah-tengah ancaman virus COVID-19. Orang bilang akan ada gelombang kedua yang sangat besar. Menurut para ahli di dalam dunia kedokteran, Februari itu menjadi puncak dari gelombang kedua. Kita bersyukur hari ini Maluku sudah mulai dengan vaksinasi. Tadi saya coba ikuti prosesnya dilakukan di Rumah Sakit Siloam. Saya mau katakan kepada kita bersama bahwa ini menjadi tanda yang baik. Tapi itu tidak lalu berarti orang kehilangan tanggung jawabnya untuk selalu taat dan setia melakukan protokol kesehatan. Vaksinasi tidak lalu berarti orang mengabaikan hidup di dalam kehendak Allah yang disuarakan oleh pemerintah sebagai wakil Allah. Orang yang berjalan dalam kehidupan ini dalam kehendak Allah tentunya akan
dan yang menyenangkan. Karena itu lakukanlah apa yang berkenan kepada Allah di dalam hidup kita, supaya lahirlah puji-pujian bagi kemuliaan Allah sepanjang waktu kehidupan kita. Sebab untuk itu Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk mewujudkan misi Allah, melakukan kebaikan di tengah kondisi pandemi yang mengharuskan kita taat kepada protokol kesehatan yang harus menjadi acuan hidup kita bersama. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita masuki saat teduh seketika. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kita dimintakan untuk berdiri dan mari bersama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah hidup manusia dan dunia ini, kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari Tuhan, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Tuhan, yang berdiri dari bawah pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah pada hari yang ketiga, bagi keluar dari Allah, naik ke surga, bersisi kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Jaya Kudus Allah, persekutuan Allah Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, di minggu ketiga di tahun 2021 ini Tuhan, kami telah memberi persembahan dari tiap-tiap kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Biarlah lewat persembahan ini Tuhan, Kau suci kuduskan persembahan ini, supaya berbau harum bagi pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Dan ajarkanlah kami Tuhan untuk tidak sekadar hanya memberi keping uang, tetapi ajarkanlah kami untuk memberikan hidup dan kehidupan kami demi dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa syafaat, dan doa ini kita akhiri secara bersama dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang sangat mengerti, dan Allah yang selalu menunjukkan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab atas pemeliharaan-Mu kami boleh berhimpun bersama sebagai persekutuan umat-Mu di dalam rumah-rumah tinggal kami. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami juga boleh mempersembahkan persembahan-persembahan dari dalam rumah tangga kami. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab kasih-Mu begitu hebat dan luar biasa, bahwa sekalipun ada begitu tantangan yang selalu menghadapkan, ada begitu peristiwa-peristiwa yang mencengangkan hidup kami, tapi
tapi kami sungguh mengalami pemeliharaan-Mu. Kami ada sebagai pribadi, kami ada sebagai keluarga milik Tuhan. Kami ada dan merawat cinta kasih kami di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kami bisa membangun relasi-relasi kehidupan dalam kesesamaan kami. Kami bisa merangkai persekutuan hidup sebagai umat Allah. Dan itu hanya kami alami karena Tuhan yang berada dan terlibat dalam kehidupan kami. Atas segala kenyataan yang kami alami itu, kami mau memuji Tuhan. Sebab dengan memuji kami berserah. Sebab dengan berserah kami memiliki dan mengalami keperkasaan tangan Tuhan. Ya Bapa, hadirlah ketika kami hendak merangkai cinta kasih dalam berbagai bentuk dan wujudnya. Ketika kami saling melayani dan membangun. Ketika kami saling menghargai dan menghormati. Ketika kami bekerja dan usaha-usaha hidup kami yang kami kelola untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan sehari-hari kami. Kecil atau besar nilainya, kami memohon Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa juga ketika oleh karena usia yang panjang dalam pemeliharaan Tuhan kami ada, dan kami tidak dapat mengambil bagian dalam persekutuan-persekutuan di rumah Tuhan. Tapi atas izin-Mu kami boleh menikmati persekutuan yang beribadah selaku jemaat-Mu melalui live streaming seperti ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan kami kepadamu, dan kami tahan uji terhadap berbagai realitas dan peristiwa hidup yang kami hadapi. Kami berada di dalam rumah-rumah tinggal kami Tuhan, tapi itu tidak memisahkan kasih Allah dari kehidupan kami. Kami berada dan beribadah di dalam rumah tinggal kami masing-masing. Itu berarti kami menjadikan rumah tinggal kami menjadi tempat di mana Allah berkuasa, Allah bertakhta, Allah memerintahkan kasih karunia dan berkat damai sejahtera itu dalam setiap rumah tangga kami. Engkau berkati kami Tuhan. Ketika kami sebagai anak-anak yang terus bertumbuh dalam cinta kasih yang kami alami dari Papa dan Mama, tapi juga kami bertumbuh dalam pendidikan kami, dalam proses-proses belajar secara online. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap giat, kami tekun, kami menjadikan belajar dari rumah secara online ini sebagai proses di mana kami membentuk diri dan masa depan yang ulet dan tangguh. Kami berdoa Tuhan, Engkau penuhi rumah tangga kami dengan berkat-Mu. Ketika kami makan dan minum menjadi makanan yang menyehatkan tubuh kami. Ketika kami berjuang, apapun bentuknya perjuangan kami, Tuhan mengubahnya menjadi berkat-berkat yang menghidupkan kami kini dan perjalanan ke depan. Engkau ada Tuhan. Ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Sekalipun dengan air putih atau minyak, kami tetap terpulihkan di dalam Tuhan. Ketika kami berduka cita karena berbagai masalah-masalah hidup yang berat, yang mungkin saja sulit kami pecahkan, tapi di dalam Yesus kami tahu kami punya jalan keluar, dan jalan keluar dari Kristus adalah pasti dan memberikan kelegaan kepada kami. Tuhan berkati proses-proses pelayanan yang dikembangkan di jemaat Immanuel OSM ini. Sebagai pelayan Tuhan, pendeta, penatua di
dan bernegara. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab hari ini pemerintah Maluku menindaklanjuti program vaksinasi yang sudah dimulai, dan itu akan dilanjutkan dalam kehidupan masyarakat kami di Maluku. Tuhan, setiap vaksin yang telah diperoleh, kami minta di dalam nama dan kuasa Yesus, Tuhan berkati, supaya benar-benar vaksin ini berfaedah untuk proses pencegahan penularan virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan, ajari kami supaya kami bisa menyebarkan pikiran-pikiran yang positif, bukan pikiran-pikiran yang menakutkan, yang mengakibatkan masyarakat melakukan penolakan terhadap vaksinasi ini. Tapi dengan sigap yang berani dan tegas, kami bisa melakukan proses ini dengan baik. Kami berdoa pula Tuhan, ketika gereja-Mu tengah bergumul Tuhan, dengan persiapan-persiapan pelaksanaan persidangan sinode yang akan dimulai pada tanggal 7 Februari dan berakhir pada tanggal 14 Februari nanti. Tuhan, kami berseru dan memohon kepada-Mu Bapa, Engkau turut bersama dalam proses yang disiapkan oleh panitia. Apapun proses yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaannya, apapun bentuknya Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati. Engkau juga berkati semua peserta, supaya pada waktunya benar-benar kami menjadi orang-orang baik milik Tuhan dalam visi kami, dalam kehadiran dan peran serta kami, menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi perjalanan gereja ke depan. Satu di antaranya adalah pemilihan Majelis Pekerja Harian Sinode periode 2020-2025. Tuhan, rahmatilah siapa yang berkenan Tuhan, perkenankan untuk kepemimpinan Majelis Pekerja Harian Sinode 5 tahun ke depan. Tuhan, taklukkan segala bentuk rekayasa apapun bentuknya, dan biarlah Tuhan memperlihatkan kuasa-Mu atas penetapan orang-orang yang Tuhan izinkan bagi kepemimpinan gereja Protestan Maluku 5 tahun ke depan. Tuhan, kami berserah diri kepada-Mu Tuhan. Engkau berkenan atas segala sesuatu dalam perjalanan hidup kami. Lalu segala sesuatu yang kami butuhkan dalam perjalanan hidup kami, biarlah kami persembahkan dalam kuasa dan kehendak-Mu yang terus menuntun dan menyertai kami. Ini kami yang berdoa dan bermohon kepada-Mu Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang takut akan Engkau, yang mendasari hidup kami atas kebenaran dan kehendak-Mu. Lalu izinkanlah kami Tuhan untuk memohon keampunan dari-Mu jika kami melakukan hal-hal yang tidak benar dan yang tidak berkehendak dengan Engkau. Lalu biarlah dalam kuasa keampunan-Mu Tuhan menggendong kami, supaya kami tetap ada dan terpelihara. Ketika kami berjalan, Engkau menuntun kami. Dan biarlah seluruh pengharapan iman kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan
Jemaat, saya menjemput kita semua berdiri, kita mengakhiri ibadah kita ini dengan melakukan Kidung Jemaat 381. Saudara-saudara jemaat, kita terpanggil untuk memelihara keutuhan dan kekudusan rumah tangga dan keluarga kita. Sebab itu, marilah kita tumbuhkan cinta kasih dalam saling peduli seorang akan yang lain. Serta rawatlah kasih persaudaraan dengan semua orang. Dan peliharalah ciptaan Tuhan di sekeliling kita. Maka terimalah janji, penyertaan, dan berkat Allah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom.